Halo Sobat Chemistry! Pernahkah kalian melihat suatu alat atau bahan yang bahan utamanya ialah senyawa kimia? Apakah kalian pernah memakai benda-benda ini? Pasti pernah ya, plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Plastik ini juga merupakan salah satu bahan utama yang terbuat dari salah satu senyawa kimia, yaitu senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Sesuai dengan namanya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Walaupun hanya terdiri dari dua unsur saja, tapi jumlah dan strukturnya bermacam-macam loh. Maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjut terkait kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada bidang pangan, yang kedua bidang sandang, yang ketiga bidang papan, yang keempat bidang perdagangan, dan yang kelima bidang seni dan estetika, bidang pangan. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan terhadap gambar ini? Ya, betul, zat aditif. Zat aditif sengaja dimasukkan ke dalam makanan dalam jumlah kecil yang bertujuan untuk memperbaiki tampilan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Contoh zat aditif yang mengandung bahan utama senyawa hidrokarbon ialah sakarin. Sakarin digunakan sebagai gula pengganti dengan struktur senyawa sebagai berikut. Pada struktur sakarin terdapat senyawa hidrokarbon, yaitu benzena. Contoh kedua yaitu natrium benzoat. Natrium benzoat biasanya digunakan untuk pengawet makanan buah dan minuman. Selanjutnya, bidang sandang. Dalam bidang sandang, senyawa hidrokarbon digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Perhatikan bagian berikut. Yang pertama ialah metana, yang dipolimerisasikan menjadi serat akrilik. Kedua ialah etena, yang dipolimerisasikan menjadi serat akrilik dan dakron. Yang ketiga, butena, yang dipolimerisasikan menjadi nilon. Bidang selanjutnya ialah bidang papan. Dalam bidang papan, senyawa hidrokarbon digunakan untuk beberapa bahan bangunan. Senyawa tersebut ialah metana dan etena, yang dapat dipolimerisasikan menjadi cat tembok. Kemudian ada senyawa propena yang dipolimerisasikan menjadi cat kayu atau besi. Selain itu, terdapat juga pada jenis bahan bangunan. Yang pertama, itu ada kloroetana yang dipolimerisasikan menjadi pipa air, dan yang kedua, itu ada 2-metil propanoat yang dipolimerisasikan menjadi kaca plastik. Selanjutnya yaitu bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan biasanya terdapat pada produk industri plastik. Terdapat 4 jenis senyawa hidrokarbon. Yang pertama itu ada metana, yang kedua ada etena, yang ketiga propena, dan yang keempat benzena. Begitu banyak kegunaan senyawa hidrokarbon dalam jenis plastik ini, seperti yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu bidang seni dan estetika. Benda seni ini biasanya diletakkan dalam ruangan atau dikenakan pada tubuh untuk menambah estetika atau keindahan. Senyawa hidrokarbon pada bidang ini ialah benzena, etena, propilena, dan etena. Nah, itulah kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam 5 bidang kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah jelas kan?
bahwa senyawa hidrokarbon itu ada di sekitar kita. Untuk contoh lainnya, kalian bisa cari lebih banyak di sumber lainnya. Sampai jumpa!